Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevalina Triputri dengan NIM 100113823281886 dari kelas IKMA. Jadi, di video kali ini saya akan membahas tentang sosok penting dalam dunia kesehatan Indonesia, yaitu Dr. Terawan Agus Putranto. Beliau adalah mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia periode 2019 hingga 2020, yang dikenal sebagai dokter militer, pemimpin disiplin, dan inovator medis yang berani menghadapi tantangan besar. Kepemimpinannya menjadi sorotan, terutama saat Indonesia menghadapi masa krisis, yaitu pandemi COVID-19. Mari kita lihat bagaimana gaya kepemimpinannya diterapkan dalam bidang kesehatan masyarakat. Dr. Terawan lahir di Yogyakarta 5 Agustus 1964. Beliau menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, lalu melanjutkan pendidikan militer di Sekolah Perwira Prajurit Karir TNI Angkatan Darat. Karirnya berkembang pesat, mulai dari dokter kepresidenan hingga dipercaya menjadi Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Pada tahun 2019, beliau ditunjuk sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Selain itu, Dr. Terawan juga dikenal dengan inovasinya, yaitu Digital Subtraction Angiography atau cuci otak, metode terapi untuk penderita stroke yang sempat menuai pro dan kontra. Gaya kepemimpinan Dr. Terawan mencerminkan perpaduan antara kepemimpinan transformasional dan visioner. Sebagai pemimpin transformasional, beliau menginspirasi bawahannya untuk berinovasi, berpikir maju, dan berani mengambil resiko. Ia disiplin layaknya militer, namun tetap terbuka terhadap gagasan baru. Menurut teori The Fifth Discipline oleh Peter Senge, gaya kepemimpinannya mencakup 5 aspek penting. Yang pertama ada personal mastery, yaitu semangat belajar yang tinggi. Yang kedua ada mental models, berpikir kritis dan berani keluar dari kebiasaan lama. Yang ketiga ada share vision, yaitu membangun visi bersama untuk pelayanan kesehatan yang efisien. Yang keempat ada team learning, mendorong kerjasama antar profesi saat pandemi. Terus yang kelima, system thinking, melihat sistem kesehatan sebagai satu kesatuan yang saling terhubung. Gaya kepemimpinan Dr. Terawan terbentuk dari berbagai faktor penting. Pertama, latar belakang militernya menumbuhkan kedisiplinan, ketegasan, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Kedua, pendidikan dan keahliannya di bidang kedokteran membentuk cara berpikir ilmiah dan analitis. Ketiga, pengalaman birokrasi dan manajemen rumah sakit melatihnya menghadapi situasi kompleks dengan cepat dan terukur. Dan keempat, nilai religius serta sikap rendah hati menjadikannya sosok yang tenang dalam menghadapi kritik publik. Semua faktor ini menjadikan Dr. Terawan sebagai pemimpin yang disiplin, rasional, dan humanis. Selama menjabat sebagai Menteri Kesehatan, Dr. Terawan fokus memperbaiki sistem BPJS dan jaminan kesehatan nasional. Ia melihat bahwa masalah defisit BPJS tidak hanya soal iuran, tapi juga efisiensi manajemen dan sistem pelayanan. Beliau menerapkan pendekatan problem solving cycle, dimulai dari mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebab, menentukan solusi, dan mengevaluasi hasilnya. Pendekatan ini menunjukkan kepemimpinan yang strategis, berbasis data, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pendekatan promotif dan preventif, yaitu pencegahan penyakit dan peningkatan kesadaran masyarakat. Walau kebijakan dan ide-idenya kerap menuai kritik, semuanya menunjukkan keberanian dan dedikasi tinggi terhadap kemajuan kesehatan bangsa. Secara keseluruhan, Dr. Terawan Agus Putranto adalah pemimpin dengan karakter kuat, disiplin seperti prajurit, rasional seperti ilmuwan, dan inovatif seperti visioner. Kepemimpinannya membuktikan bahwa sektor kesehatan membutuhkan pemimpin yang berani, berpikir sistemik, dan mampu beradaptasi. Dari beliau, kita belajar bahwa pemimpin sejati itu bukan hanya yang memegang jabatan, tetapi yang menginspirasi dan membawa perubahan nyata. Terima kasih sudah menonton. Semoga karakter kepemimpinan Dr. Terawan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkontribusi bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.